Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan Abdullah ibnu Abbas ketika membahas firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi wa in kuntum maradha aw ala safarin, dan apabila kalian sakit atau dalam perjalanan, qala, kemudian beliau mengatakan, ini kan surah An-Nisa ayat 43, ada juga di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Beliau mengatakan idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah, apabila ada seorang laki-laki yang mana karena dikarenakan peperangan, itu contohnya perang ya, kalau mungkin sekarang ya jatuh atau kecelakaan, kemudian dia mengalami luka menganga, wal kuruhu, dan orang yang berpenyakit kudis, penyakit gatal-gatal, fayujnibu, maka kemudian dia junub, fayakhafu ayyamuta ini irtasala, kemudian dia takut mati kalau dia mandi, tayammama, maka solusinya adalah apa? Tayammum. Jadi kalau ada orang luka ya, kemudian dia khawatir kalau dengan dia mandi ya terus dia mati, maka solusinya tidak usah mandi, cukup dengan apa? Tayammum. Tayammum ini pernah kita bahas adalah pengganti daripada mandi dan wudhu. Makanya ada yang mengelompokkan atau mengkategorikan tayamum itu sebagai rukhsah, keringanan, karena tidak dimungkinkan mandi. Kan Nabi pernah bersabda la dharara wala dhirar, jangan membahayakan dan jangan mau dibahayakan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kaidah fikihnya begitu. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang angel, itu bisa menarik ya hukum yang gampang, hukum yang mudah. Ketika mandi itu membahayakan, kan memang tidak boleh. Kita itu membahayakan diri kita, nggak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kalian menceburkan diri kalian dalam kerusakan, nggak boleh. Kita ini nggak boleh ngerusak diri kita. Ketika ada perintah agama, sholat, puasa, zakat, ya, perintah agama lah, wudu, mandi, kecuali perang. Perang ya, namanya perang ya harus siap mati lah Pak. Nggak bisa kemudian, kan dalam agama harus dicari keringanan Pak, saya nggak ikut perang aja lah. Kalau sudah perintahnya perang ya emang harus mempertaruhkan nyawa. Maka ketika tidak mampu, maka ketika ada perintah syariat yang kalau kita kerjakan membahayakan diri kita, maka kita bisa mengambil opsi berikutnya. Jadi agama itu sudah didesain oleh Allah dengan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian gampang dan Allah tidak menghendaki kalian apa? Susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di dalam memerintahkan dia melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini udah desain agama ini. Jadi tidak mungkin ada perintah agama yang menyulitkan umatnya, itu nggak mungkin. Kalau ada orang Islam merasa mengatakan kesulitan di dalam mengamalkan agama, ya bisa jadi orang Islam itu belum benar-benar memahami agama secara
menyeluruh. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi apa? Kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Orang yang beragama nggak belajar itu sama dengan beragamanya parsial, setengah-setengah, sepotong-sepotong. Kita sudah berislam kemudian kok ngaji, ya ini berarti ada upaya untuk totalitas di dalam memahami agama. Makanya orang itu makin luas pemahaman agamanya, maka makin tidak mudah dia menyalahkan orang. Jadi ada istilah gitu. Makin dalam pemahaman seseorang terhadap agama, maka makin sedikit dia di dalam menyalahkan orang. Makin kecil keingkarannya. Kok ada orang sedikit-sedikit nyalain orang? Itu menunjukkan bahwa pemahaman agamanya masih apa? Masih dangkal. Tapi kalau orang pemahamannya dalam, itu tidak akan mudah dan tidak akan gegabah di dalam menyalahkan orang. Baik. Jadi di sini dikatakan kalau ada orang luka atau kena penyakit kudis sehingga kalau kena air ini akan memperparah penyakitnya, bahkan bisa mematikan dirinya, maka bisa diambil opsi berikutnya, yaitu apa? Tayamum. Ya. Makanya biasanya kan kalau orang luka itu kan diperban, atau bisa jadi orang kalau penyakit gatalnya parah juga diperban. Nah, maka orang diperban itu kalau dalam bahasa fikih namanya ashabul jabair atau ashabul jabiroh atau sahibul jabiroh, orang yang diperban, orang yang anggota tubuhnya diperban. Itu bahasanya apa? Ya diperban, dibungkus ya. Maka orang-orang itu ketika tidak bisa membasuh anggota wudhunya atau tidak bisa menyiram anggota badannya ketika mandi junub, maka boleh dia tayamum. Kapan orang itu boleh tayamum dan bagaimana tayamumnya? Nah, ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Imam Malik itu mengatakan orang itu boleh tayamum kalau di atas 50% tubuhnya itu memang tidak bisa terkena air. Bisa jadi kan orang mengalami luka bakar, tangannya, kakinya sekitar 50% lebih lah, maka orang seperti ini boleh tayamum. Itu kata Imam Malik. Qala Sayyidina Ali itu pernah mengatakan in kasrat ihda zandayya, satu dari dua pergelangan saya patah. Jadi ceritanya Sayyidina Ali itu diperintah oleh Nabi Muhammad untuk membawa bendera. Kalau kita merujuk kepada riwayat, maka Sayyidina Ali membawa bendera itu pada saat perang Khaybar. Khaybar itu benteng yang ada di Madinah, yang mana itu dulu miliknya orang Yahudi. Khaybar itu tempat yang tanahnya subur, kurma-kurma di sana itu berbuah lebat dan gede-gede kurmanya kualitas bagus di Khaybar itu. Ya kalau bapak-bapak umroh haji ya silahkan, kalau berkunjung ke Madinah datang kemana? Ke Khaybar. Biasanya kalau yang wisatanya banyak itu harganya agak mahal. Tapi kalau nyari
umroh yang 23 juta ya nggak ada wisata ke situ. Ya kalau yang 30 juta lebih bisa lah ke situ. Ya, nah. Baik. Khaybar itu benteng Yahudi yang berlapis-lapis. Bahkan dikatakan andai kata orang Yahudi dikepung 3 bulan lamanya, itu mereka nggak akan kelaparan karena persediaan makanan dan air sudah sangat melimpah di dalam benteng Khaybar itu. Ketika pasukan Islam dipimpin Abu Bakar nggak bisa nembus, Umar nggak bisa nembus, sahabat-sahabat yang lain nggak bisa nembus. Akhirnya Nabi bilang, besok aku akan mengutus seorang laki-laki dan dialah yang akan mampu menaklukkan Khaybar. Besok aku akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mana dialah yang akan menaklukkan apa? Khaybar. Maka malam itu para sahabat banyak yang nggak bisa tidur karena mereka berharap dialah yang apa? Ditunjuk. Jangan-jangan saya. Karena ini prestasi luar biasa, Pak, menaklukkan Khaybar. Ketika Khaybar ditaklukkan berarti Yahudi kelar. Habis Yahudi. Karena benteng terakhir Yahudi setelah dihancurkannya perkampungan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, tinggal Khaybar. Terakhir itu. Khaybar kelar, berarti Yahudi kelar. Terakhir itu. Ternyata para sahabat yang besar nggak mampu memimpin. Maka Nabi bilang, besok aku akan berikan rayah ini, bendera ini kepada seorang laki-laki dan dialah yang akan menaklukkan Khaybar. Wah, ini berita dari langit. Artinya besok yang ditunjuk Nabi itu pasti bisa dan mampu menaklukkan apa? Khaybar. Makanya malam itu para sahabat banyak yang nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena berharap mereka lah yang apa? Yang akan dipilih. Dan waktu itu Sayyidina Ali salah satu sahabat yang nggak berpikir untuk mendapatkan kesempatan itu, karena diceritakan saat itu Sayyidina Ali itu matanya lagi sakit. Jadi matanya sakit bengkak gitu, nggak bisa, susah untuk melihat. Jadi kalau melihat itu remeng-remeng. Bahkan kayaknya beliau buru-buru mimpin peperangan, jadi pasukan aja kayaknya absen gitu. Mau absen karena sakit mata. Jadi ketika beliau mendapatkan informasi besok bendera itu akan diberikan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki dan dialah yang akan menaklukkan Khaybar, dia nggak kepikiran ke situ, wong sakit matanya. Maka malam itu Ali bin Abi Thalib tidur aja udah, yang lain nggak bisa tidur, dia apa? Tidur. Pagi-pagi Nabi keluar dari kemah nanya, mana Ali? langsung apa? Nanya, mana Ali? Ada di kemah ya Rasul, panggil ke sini. Akhirnya dipanggil. Sayyidina Ali minta dituntun, tolong saya susah ngelihat. Dituntun ke bawah ke Rasulullah. Ada apa wahai Rasulullah? Kamu yang memegang bendera, yang memimpin peperangan, langsung gitu kan. Kata Sayyidina, waduh ya Rasul, saya ini buru-buru bisa memimpin perang, mata saya sakit, nggak bisa melihat. Sini dekat. Diludahi oleh Nabi Muhammad dua mata Sayyidina Ali, sembuh seketika. Masya Allah, ludahnya Nabi itu obat, sembuh. Dan benar, bendera dibawa oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali mampu menaklukkan Khaybar. Baik, kita lanjutkan. Nah, diceritakan ketika beliau Sayyidina Ali itu memegang bendera itu, beliau terluka tangan kanannya. Sehingga kemudian beliau memegang dengan tangan kirinya. Maka setelah perang Khaybar, tangan Sayyidina Ali ini kan, jadi yang luka ini tangannya itu dari sini ke sini. Luka itu dalam artian ingkasarat itu artinya patah. Jadi tangannya apa? Patah. Jadi tangan kanannya itu patah. Yang patah ini dari apa? Dari siku sampai sini. Ini Pak. Ini patah sini. Ya mungkin kena kayu atau apalah, patah.
Dalam pengobatan Arab, cara menyembuhkan patah itu adalah digip. Kasih kayu, terus apa? Ditali. Ya, mirip kalau sekarang kalau di kita sekarang mungkin kalau di sini guru singa. Ada yang pernah tahu guru singa, Pak? Saya alumnus sana, itu tangan saya patah. Jadi pakai gip. Jadi gip. Kalau sekarang kan modern, di apa? Di pen. Ya, di pen. Kalau di pen ya lebih presisi. Kalau ke patah tulang itu kira-kira memang biayanya lebih murah, Pak. Tapi sekarang kan sudah ada BPJS, udah aman lah. Kalau dulu saya pas waktu belum ada BPJS, jadi ya mau nggak mau ya harus ke guru singa. Nah itu digip, tangannya Sayyidina Ali digip. Jadi tangannya itu ini papan terus apa? Nah, otomatis ini kan nggak bisa dibuka. Ini namanya pembungkus ini apa namanya itu? Di apa tadi? Di perban. Perban ini bahasa Arabnya jabiroh. Makanya orang yang tangannya diperban, kakinya diperban, apanya diperban itu namanya ashabul jabiroh atau sohibul jabiroh. Orang yang diperban. Maka bagaimanakah wudhu dan mandinya orang yang diperban? Para ulama mengatakan kalau memang bisa dicopot dulu, Pak. Jadi kalau memang bisa dicopot terus wudhu, ya copot terus wudhu. Tapi kayaknya kalau patah nggak bisa dicopot, itu biasanya seminggu baru bisa dicopot, ya kan? Kalau patah itu kan digip, terus apa? Diikat. Itu kan biar tulang di dalam itu apa? Merekat. Itu nggak bisa dicopot itu. Wah, itu sakitnya luar biasa, saya pernah ngalami. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nah kalau memang tidak bisa dicopot, ada pendapat kedua begini, kalau sebelum digip, sebelum diperban itu wudhu dulu, nah, maka nanti ketika dia sudah diperban, dia tinggal wudhu, kemudian kalau yang diperban tangan kanannya, maka setelah dia membasuh muka, dia kemudian mengelap basuhan itu, kemudian dia tayamum. Setelah tayamum, berarti kemudian dia mengusap lengannya dengan air, dan kemudian dia meneruskan wudhunya. Kalau sebelum dia sebelum diperban itu dia belum wudhu, maka dia nanti sholat dengan tayamum. Namun nanti kalau sudah sembuh dia mengulang sholatnya. Memang ini ribet, pendapat-pendapat ini ribet. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau memilih pendapat dalam hadis ini, walaupun dikatakan kan ini fa'amaroni an amsaha 'alal jabair. Ketika aku mengadu kepada Rasulullah terkait tanganku yang digip dan diperban, apa kata Rasulullah? Kamu wudhulah secara biasa, lalu pada saat sampai pada basuhan tanganmu yang digip itu cukup apa? Diusap. Jelas ya? Cukup apa? Diusap. Maka kata Imam Nawawi, walaupun hadis ini sangat lemah, ini hadis ini sangat lemah, tapi dipakai oleh para ulama fikih. Kita nggak usah mendebat. Kok hadis lemah dipakai ulama fikih? Mereka ahli fikih, kita tinggal ngikut aja. Imam Nawawi itu ahli fikih. Bahkan banyak ulama-ulama setelah beliau yang mengutip pendapat-pendapat beliau terkait masalah hukum. Kata Imam Nawawi, hadis 146 ini yang kita bahas ini bisa kita amalkan. Jadi ini paling gampang. Jadi nggak perlu wudhu dulu sebelum diperban, sebelum digip, nggak perlu diwudhu dulu.
Jadi tata cara orang yang tangannya diperban, kepalanya diperban, ketika dia wudhu atau mukanya diperban, ya dia membasuh bagian yang tidak diperban. Terus untuk bagian yang diperban cukup apa? Diusap dengan air, sekedarnya aja. Jadi bagian yang nggak kena air dibasuh, air ngalir. Tapi bagian yang diperban cukup apa? Diusap. Nah, ini menurut Imam Nawawi pendapat yang paling gampang kita kerjakan. Jelas Pak ya? Jadi kalau ada yang nanya, Pak, gimana kalau tangan saya diperban, kaki saya diperban? Maka dari sekian banyak pendapat, ada satu pendapat yang paling mudah untuk kita ikuti. Ya udah, wudhu saja seperti biasa. Nanti pas waktu anggota yang diperban, atau kalau kita luka biasa kan pakai apa? Hand saplas itu kan. Untuk bagian itu cukup apa? Diusap. Jelas ya? Tapi kalau pakai hand saplas ya, kalau memang, tapi gini, dengan peraturan kalau memang tidak bisa dicopot dan tidak bisa dibuka. Kalau memang bisa dibuka ya harus dibuka. Jelas ya? Kalau memang bisa dibuka harus apa? Dibuka. Kalau kondisinya nggak bisa dibuka, Pak, nggak bisa Pak, kalau dibuka luka ini parah nanti. Tapi kalau luka dikit, ya kan, cuma kena silet, ya kan, habis diambil darahnya, terus biasa kemudian dikasih apa? Dikasih kapas terus, nah itu ya dicopot aja. Kalau itu nggak sah nanti. Jadi ini pada kondisi yang memang kalau kita buka perban kita buka pembalut kita, itu nanti akan membuat parah. Kalau tidak, maka cukup apa? Diusap. Bisa dipahami? Nah, itu.